Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana rasanya bisa menyaksikan 15 single ladies di samping kiri dan 15 ladies di samping kanan? Apa dalam pikiran single man ketika melihat dan bertemu mereka? Perasaan pertama pasti senang sekali karena salah satu dari single ladies ini akan menjadi jodoh saya nantinya. Oh wow, cukup percaya diri sekali. Saya suka kepercayaan dirinya. Single man tentu saja kebiasaan di pagi hari menentukan prestasi orang tersebut sepanjang hari. Saya mau bertanya, apa yang biasa dilakukan seorang single man ini di pagi hari biasanya? Kebiasaan saya setiap hari olahraga. Saya jogging setiap hari sampai 10 kilo bahkan. Wow. Dan saya selalu menjaga stamina saya. Berarti bisa dibilang single man kita ini memiliki stamina yang luar biasa. Kuat. Wow. Satu sampai 10. Kalau bisa menilai diri sendiri, berada di nilai berapakah kekuatanmu? 12. Wow. Saya suka semangat single man yang seperti ini. Makasih, Tapi kalian. jangan lupa, saya perlu kasih tahu. Oke. Dua fase pertama kendali masih ada di tangan single ladies. Sudah siap? Siap. Sebelumnya single man silakan maju satu langkah. Perkenalkan dirimu. Halo, selamat malam ladies semua. Perkenalkan, aku Angga asal dari Jambi. Angga asal dari Jambi. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Angga. Angga dari Jambi. Apakah masih tinggal di Jambi atau sudah pindah ke kota lain? Sekarang domisili sudah di Jakarta. Sudah aktif di Jakarta. Domisili Ya. di Jakarta. Tinggal bersama siapa di Jakarta? Di Jakarta saya sendirian kebetulan. Tinggal sendiri. Butuh pendamping pastinya ya. Harusnya di Take Me Out ini saya cari pendamping malam ini. Baik, Angga, sebelum kita memberikan kesempatan kepada single ladies untuk menentukan pilihannya, Angga, apa yang bisa kamu janjikan bagi single ladies malam hari ini? Saya bisa menjanjikan kesetiaan untuk single ladies semuanya. Satu hal yang begitu mahal di zaman sekarang. Benar. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Angga, jangan kecewa. Hanya 10 yang mematikan lampu, artinya masih ada 20 single ladies yang lampunya masih tetap menyala. Benar. Masih tertarik kepada Angga dari Jambi. Angel Karamoy, di antaranya ada siapa di sana? Dina, kenapa kamu matiin lampu kamu, Dina? Boleh aku sapa dulu nggak, Kak? Boleh dong. Halo, Mangga. Halo. Gini loh, Kak Angel. Aku lihat dari aksinya pas tadi dia pertama kali naik panggung. Yes. Keren sih, cuman kayak gerakannya kurang luwes gitu loh. Hah? Jadi nggak memikat hati aku. Kurang menarik gitu loh. Jadi, sorry ya, Angga. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama Google? Apa tuh? Kalau Google itu memberi pengetahuan. Kalau kamu kayaknya so tahu deh. Jadi cuma karena jalannya yang menurut kamu nggak lurus? Ya kurang deh, sorry ya. No dulu ya, maaf ya aku mati lampunya, Nggak apa-apa. Angga. Kayaknya Dina cuma cari-cari alasan aja. Bisa jadi. Tadi jalannya, sekarang gayanya. Jadi kamu maunya apa, Dina? Tapi tidak masalah. Ini ciri-ciri cewek yang suka cari-cari alasan. Oh, cari-cari alasan. Itu tipikal yang harus dihindari. Harus dihindari. Untung dia matiin lampu. Untung sekali. Terima kasih ya sudah matiin lampu. Iya. Makasih juga aku. Angel, ada siapa lagi? Oke, untuk selanjutnya aku punya Aulia. Aulia. Hai Aulia. Kamu setuju nggak sih apa kata Dina? Nggak setuju. Nggak setuju. Terus kamu apa yang kamu lihat dari seorang Angga? Aku sapa dulu boleh? Boleh dong. Halo Angga. Halo Aulia. Aku tuh ngeliat dia tuh dari awal dia datang, dari awal dia jalan sampai dia atraksi itu tuh konsisten. Terus matanya itu tajam banget yang bikin aku tuh kayak luluh gitu loh. Seperti kayak mengatakan sesuatu gitu ke ya, kamu. kayak udah deh pilih aku aja. Oh. Oh ya Kak Angel, aku boleh tanya nggak sih sama dia? Boleh dong.
Gimana sih cara orang tua kamu tuh ngedidik kamu biar bisa jadi yang kuat, konsisten dalam segala hal? Jadi sedikit cerita, saya dari kecil terbiasa hidup mandiri karena sedikit story keluarga saya. Kebetulan keluarga saya broken home, jadi saya melakukan aktivitas semuanya sendirian. Saya bahkan bisa masak sendiri. Saya sekolah bahkan daftar sekolah sendiri. Bahkan di saat SMA saya sudah mulai bekerja part time waktu itu. Dan saya melanjutkan kuliah ke Jogja, keluar kota, saya juga kuliah sendiri ke sana. Saya tetap melakukan aktivitas olahraga, walaupun ya sebenarnya orang tua saya melarang itu, tapi tetap saya buktikan dengan prestasi saya. Wow. Angga, saya penasaran. Saya mau bertanya tentang orang tua, tapi ada satu hal yang saya penasaran juga. Tadi kamu sempat bilang bahwa ketika kamu SMA, kamu sempat bekerja sebagai part-timer ya? Iya benar. Bekerja di bidang apa saat SMA? Waktu itu di kasir di sebuah mall di Jambi. Menjadi kasir di salah satu mall ya? Baik, tapi kalau berbicara keluarga, kamu sempat bilang bahwa kamu berasal dari keluarga broken home. Maksud dari broken home-nya adalah? Keluarga saya sudah berpisah waktu saya SMP, awal SMP gitu. Bercerai? Bercerai. Ya. Kamu ikut dengan siapa? Saya waktu itu memilih untuk sendiri, jadi nggak berpihak kepada ibu saya dan bapak saya. Gitu. Sendiri tinggal dengan? Sendiri aja, saya ngekos sendirian. Ngekos? Ya. Kenapa kamu tidak memilih salah satu di antara mereka, sementara kamu masih di bawah umur? Karena Mau saya punya berpikir, KTP juga. jadi Kak Rian, jadi saya berpikir nanti kalau misal saya memilih salah satu di antara mereka ada kecemburuan begitu. Baik, biaya hidup? Saya juga masih bekerja waktu itu dan ada bantuan juga dari orang tua. Orang tua masih memberikan support. Baik. Yang membuat tinggal sendiri selain bahwa kamu merasa tidak enak kalau memilih salah satu, apa alasan lainnya? Ya, saya sebagai anak laki-laki, anak pertama, nantinya pasti saya juga bakal sendirian tentunya. Jadi saya melatih kemandirian saya sejak sedini mungkin. Pesan orang tua saya, kamu harus menjadi orang yang kuat. Ya, walaupun kesendirian, kamu harus bisa merantau, harus bisa sukses dengan membuktikan keseharian kamu, rutinitas kamu yang kamu tekuni sejak kecil, kamu harus buktikan bahwa kamu harus bisa prestasi dan survive di sana. Baik, tapi komunikasi kamu dengan kedua orang tua masih lancar sampai Masih sekarang? lancar. Masih lancar keduanya, sama ibu saya, sama bapak saya tetap masih lancar. Kamu punya adik? Saya punya adik 2. Buat Angga, pelajaran dari hubungan kedua orang tua kamu yang bisa kamu ambil. Apa pelajaran? Jadi hikmah yang saya ambil dari perjalanan hidup saya harus memperbaiki lagi. Jangan sampai terjadi hal itu kepada saya. Bahkan nanti saya juga seandainya bertemu jodoh di malam hari ini, kisah yang sudah terjadi dalam hidup saya jangan sampai terulang lagi. Juga saya mengingatkan kepada teman-teman semua, pernikahan hanya cukup 1 kali. Jangan sampai ada terjadi perceraian, karena ketika kita bercerai, anak yang akan menjadi korban. Terima kasih banyak Angga mengingatkan luar biasa. Angel, aku salut banget ya sama dia. Oke. Aku tuh salut banget sama kamu Angga, karena jujur pribadi aku juga sama kayak kamu anak broken home. Tapi aku salut banget sama kamu di saat kamu jadi anak broken home, kamu menjadi yang mandiri, kamu bisa membuktikan sama orang tua kamu kalau kamu bisa berdiri sendiri walau tekanan mental kamu terganggu. Sejok banget. Terima kasih Aulia, kamu harus menjadi orang yang kuat. Thank you Aulia. Thank you ya. Baik ladies, pasti kita penasaran apa yang akan diberikan oleh Angga. Kita menyaksikan baru sedikit saja yang bisa ia persembahkan untuk kita semua. Tadi ketika dia masuk ke panggung Take Me Out. Selebihnya akan dia tunjukkan dalam kesempatan yang satu ini. Sudah siap? Siap, Rian. Angga, apakah kamu butuh bantuan single ladies untuk penampilan kamu malam ini? Saya butuh sekali bantuan single ladies untuk malam ini. Berapa orang kamu butuh? Saya butuh 3 orang, Karen. Baik, butuh 3 orang. Silakan acungkan tangan siapa yang berminat. Baik, Sebi, Iga, Indira silakan maju. Let's go. Sebi, Iga, Indira akan menemani Angga dalam penampilannya di Take Me Out Indonesia. Nah, jadi sekarang aku mau ajarin ke single ladies semua beberapa teknik kuncian. Karena kita tahu semua sekarang kejahatan sudah merajalela, tentunya single ladies sudah bisa bela diri untuk menjaga diri kalian masing-masing, oke? Oke, sekarang Kak Indira boleh maju ke depan. Kak Sebi boleh praktekkan kalau seandainya kalian dipeluk dari belakang, oke? Boleh silakan. Kak Sebi peluk dari belakang. Oke, tangan diangkat, yes. Pegangan, sorry.
recovery. Iya. Pegang tangannya sendiri, ya. Seandainya terjadi kalian dipeluk dari belakang seperti ini, kalian boleh cari titik lemahnya, seperti misalnya kelingking. Kalian boleh cari kelingkingnya, boleh kalian patahkan langsung aja. Bam, sudah terbuka, boleh kalian lari. Oke, itu seperti itu tekniknya. Itu teknik basic sekali, teknik sederhana sekali untuk kalian lari dari kejahatan yang sifatnya dipeluk dari belakang begitu ya. Mungkin mau dicoba lagi? Yes. Coba kamu cari, yes, hati-hati. Cari kelingkingnya, yes. Patahkan ya, oke, kamu lagi. Oke, tekniknya itu sudah bagus sekali ya, sudah kalian praktekkan. Nah, sekarang aku juga mau ajari kalian teknik pukulan. Kalau tadi sudah kunci-kuncian, sekarang teknik pukulan ya. Oh ya, Kak Gia juga boleh ikut, silakan. Jadi kalian boleh berbaris, jadi 3 barisan di sini ya. Oke, agak kasih jarak sedikit. Ya, aku mau kasih basicnya dulu ya. Nah, jadi aku mau jelasin teknik pukulan sama kalian. Ini teknik basicnya, kaki kirinya di depan, oke. Tangannya di samping rahang. Oke, di samping rahang, jangan terlalu buka. Pukulan kiri ke depan itu namanya jab, lurus ya. Seperti ini, bam. Oke, jab, tarik. Sekarang strike tangan kanan. Diikuti dengan dorongan kaki belakang ya. Oke, boleh tarik. Sekarang sesuai aba-aba, kalau misal jab, lempar langsung tarik. Strike, lempar juga langsung tarik. Oke, paham ya? Coba, jab, boom, tarik langsung. Oke, ulang. Jab, langsung yes. Strike, good. Jab, strike, bam, bam. Sekali lagi, jab, strike, bam, bam. Sekali lagi, jab, strike, bam, bam. Oke, terima kasih. Ya, semoga teknik ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga bisa terhindar dari kejahatan-kejahatan di luar ya. Tapi seharusnya kalian nggak perlu ngelawan musuh kalian dengan kekuatan. Cukup aku aja yang lindungi kalian semua. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Angga, single man kita. Dibantu dengan single ladies, ada Iga, Indira, dan juga Sebi. Terima kasih banyak ya. Baik. Angga, kali ini kita masih berada di fase kedua di mana single ladies masih tetap memegang kendali dan masih ada 20 lampu yang tetap menyala. Kita akan cari tahu apakah lampu tersebut akan tetap menyala sejumlah 20 atau justru berkurang. Sudah siap? Siap, Karin. Baik, ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Masih ada 16 lampu yang menyala. 16 single ladies masih tertarik kepada kamu, Angga. Baik, saya mau ke salah satu di antara mereka yang masih menyalakan lampu dan tadi berpartisipasi dengan penampilan kamu. Saya mau ke Iga. Oke. Selamat malam, Iga. Gimana rasanya bisa berpartisipasi bela diri bersama dengan single man kita? Keren banget. Banget. Itu boxingnya keren banget Kak, bikin aku hatiku meleleh banget. Oh, bikin hati kamu meleleh. Kamu kan juga suka olahraga kan? Iya, aku juga suka olahraga. Aku nge-gym by the way, aku konten creator gym. Oke, kapan-kapan kita nge-gym bareng kali ya. Iga, kalau melihat cowok yang bisa bela diri itu di mata Iga seperti apa sih? Itu Kak, kan aku dibilang sama cowok-cowok tuh aku terlalu kuat, jadi cowok gak mau sama aku. Nah, kan ini lebih kuat daripada aku, jadi aku tuh merasa dilindungin Kak. Oh wow, bukan hanya sepadan tapi kamu bisa menemukan sosok yang akhirnya jauh lebih kuat dibandingkan kamu ya. Apalagi tadi pakai jaket ada tulisan Ina Indonesia. Betul, saya juga penasaran. Oke, sebenarnya Iga, aku itu atlet timnas Indonesia juga, dan sekarang juga aku sebagai pelatih dan juga sebagai atlet masih aktif dan untuk menghadapi event-event kedepannya masih aktif. Atlet timnas Indonesia. Wow, atlet timnas Indonesia. Untuk cabang olahraga apa, Angga? Khususnya di olahraga MMA, Muay Thai, boxing, dan karate juga. Kickboxing juga saya. Martial arts, ya. Jadi ini bukan main-main, single lady, single man kita adalah atlet nasional. Kamu kan atlet nasional. Iya. Di tingkat nasional pernah juara apa saja? Untuk di tingkat nasional saya pernah menjuarai kickboxing waktu itu pada saat 2021 di juara 3 di kejuaraan internasional. Selanjutnya karate, kyokushin, full contact juara 3 nasional, dan saya timnas Indonesia di 2019 MMA bertanding di Bahrain 2019. Keren banget. Wow.
Single man kita sangat berkualitas sekali. Jangan lewatkan kesempatan kalian ladies untuk mendapatkan single man yang begitu berprestasi. Oh ya Karyan, sebelumnya saya mau kasih tahu juga ke teman-teman, saya punya beberapa murid yang sangat berkesan bagi saya karena saya juga seorang pelatih. Ya. Yang pertama, saya juga punya murid yang tunanetra bahkan tidak bisa melihat, dia bisa latihan boxing sama saya. Sebentar, Oke. kamu punya murid tunanetra, Tunanetra sama sekali tidak bisa melihat. Karyan. tapi dia tetap bisa belajar. Tidak, tetap bisa mukul seperti orang normal bahkan biasanya. Bagaimana cara kamu untuk mengajarkan dia untuk berlatih dalam keadaan dia sebagai tunanetra? Saya berpikir bahwa setiap orang selagi bisa bergerak, masih ada kemauan, dia bisa dilatih. Ada berapa jumlah murid kamu total? Ada cukup banyak, tapi yang berkesan dua. Yang pertama yang tunanetra itu, selanjutnya Jeffrey Nicole juga berlatih sama saya. Jeffrey Nicole dilatih oleh Angga loh. Kita lihat ini dia saat Angga melatih Jeffrey Nicole. Ladies fokus ke Angga, jangan ke Jeffrey Nicole-nya ya. Oke, oh jadi kamu melatih Jeffrey Nicole ya? Baik, sudah berapa lama kamu menjadi pelatih? Menjadi pelatih kurang lebih sekitar 3 tahun, jalan 4 tahun. Ya. 3 tahun, jalan 4 tahun. Kalau latih Jeffrey Nicole, pasti penasaran nih ladies. Kalau seandainya di antara mereka nanti tertarik kepada kamu dan jadi pasangan kamu bakal ngajakin mereka untuk ikut ngelatih klien kamu nggak? Misalnya ngelatih Jeffrey Nicole gitu. Ya saya juga lihat dulu pasangan saya seperti apa. Takutnya nih, Karyan. Ya. Latihan sama Jeffrey Nicole, pindah deh dia. Jawaban yang bagus sekali. Kalau boleh tahu apa pendidikan terakhir kamu? Saya SMA sedang melanjutkan pendidikan S1 akuntansi. Yes. S1 akuntansi. Semoga cepat lulus ya. Amin, mudah-mudahan. Bisa menjadi kebanggaan keluarga. Baik, berikutnya ada siapa lagi? Angel Karamoy. Rian, ada Alia. Alia, muka kamu kenapa seperti itu? Ada apa Alia? Kenapa kamu matiin lampu podium? Kak Angel. Hai. Sebelumnya minta maaf ya, enggak, aku matiin lampunya. Gak apa-apa, Lia. Aku tuh nggak suka dari awal dia tampil kan jungkir balik kayak gitu kan Yes. bela diri udah kelihatan. Yes. Nah, aku nggak suka sama cowok yang punya apalagi sampai melatih orang lain, terus tiap hari dia berlatih, itu nimbulin resiko yang tinggi nggak sih kayak gitu? Oh, lah, kamu lebih jatuhnya lebih ke khawatir Khawatir, ya, ya. bukan tidak suka tapi dia lebih ke khawatir. Kalau terjadi sesuatu sama Angga nanti, gimana tuh Angga? Resiko, gimana menurut kamu? Jadi apapun itu ya sebenarnya sudah ada resikonya masing-masing. Tapi saya sudah siap dengan resikonya, saya tetap berlatih. Sudah berulang kali saya cedera juga sehat, saya ulang lagi, cedera lagi, sembuh, saya ulang lagi terus. Jadi saya tetap konsisten, saya tetap berlatih. Saya nggak akan menjadikan apapun itu halangan, saya tetap maju. Alia, semua pekerjaan pasti ada resikonya. Termasuk mencintai orang kaya sekalipun resikonya adalah orang tersebut akan bangkrut. Betul? Yes. Tidak ada satupun pekerjaan yang tidak beresiko. Aku Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayak apa? Sebelumnya kamu pernah nggak sih ngerasain cedera yang paling parah dari selama kamu belajar pertama sampai sekarang? Oke. Sebenarnya cedera yang paling parah dalam hidup aku itu bukan cedera dalam fisik ya, tapi dalam hati dan pikiran aku. Waktu itu waktu saat ya terjadinya keluarga broken home itu cedera yang paling parah yang masih aku rasain sampai sekarang. Ketika keluarga berpisah, Ya, mungkin itu khusus anak-anak yang broken home aja yang bisa ngerasain. Mungkin. saya penasaran. Angga, ketika kamu memang akhirnya orang tua berpisah, kamu memutuskan untuk tidak tinggal bersama ayah dan ibu kamu. Ketika hari raya misalnya, Ya. kamu rayakan bersama siapa? Saya kalau hari raya Idul Fitri biasanya saya nggak kuat Karyan. Jadi saya sengaja ngasingkan diri di rumah di kamar sendirian. Saya lihat teman-teman sama keluarga. Saya nggak kuat, apalagi dengar suara takbiran. Ya dari awal pisah sampai sekarang saya nggak pernah hari raya Lebaran bersama keluarga. Saya sendirian. Jadi suatu kebanggaan sebenarnya bagi kalian semua yang masih keluarganya utuh, yang masih keluarganya bersama ya. Manfaatkan momen-momen itu. Ya. Angga, kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki orang tua yang bercerai. Tapi banyak di antara mereka yang orang tuanya bercerai, tapi ketika hari raya mereka tetap
memutuskan untuk bersama dengan entah ayahnya atau entah ibunya. Ini jadi pertanyaan bagi Angga. Kenapa memilih sendiri menutup pintu, tidak pulang entah ke rumah ayah atau ke rumah ibu secara bergantian? Jadi saya, kalau misal saya ke rumah ayah, takut ibu merasakan cemburu gitu kalian. Jadi kenapa Angga nggak main ke rumah saya? Kalau misal saya ke rumah ibu, saya takut ngelihat ayah, kenapa Angga nggak main ke rumah saya? Gitu. Jadi saya menjaga itu, ya udah. Saya tahan itu semua, saya tetap sendirian di rumah. Baik, apakah kamu pernah mengkomunikasikan ini semua ke ayah dan juga ke ibu kamu? Karena kalau menurut saya, ini adalah asumsi pribadi kamu bahwa kamu akan menyakiti salah satu di antara mereka jika kamu pergi ke salah satu di antara mereka. Ya, benar. Ya, saya berpikir seperti itu kalian. Berpikir, berarti belum pernah dikomunikasikan? Belum pernah saya komunikasikan, tapi saya masih berpikir seperti itu dan tetap sampai sekarang saya masih sendiri. Ya. Ada keinginan kamu untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga saat hari raya? Itu cita-cita yang mungkin sebenarnya sudah gak mungkin bisa terjadi lagi kalian. Makanya saya di Take Me Out ini mencari jodoh yang benar-benar bisa menemani saya sepanjang hidup saya nanti. Ya, saya berpesan juga sama ladies single ladies ini, carilah pasangan yang bisa ngobrol sama kalian, yang bisa bercerita sama kalian dalam kondisi apapun itu, ya tetap selalu bersama. Masalah dalam rumah tangga itu pasti ada. Pasti. Pasti ada. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikannya ya? Angga, salah satu di antara single ladies yang masih menyalakan lampu, jika berjodoh dengan kamu, akan menjadi pendamping hidup kamu. Yang artinya, perjalanan menuju pernikahan pasti membutuhkan restu orang tua. Termasuk ketika proses akad nikah misalnya, atau resepsi pernikahan. Bagaimana kamu memikirkan itu di masa depan? Akankah kamu mengenalkan calon istrimu kepada kedua orang tuamu yang sudah berpisah? Sementara hari raya saja kamu tidak pernah pulang untuk menemui mereka. Mungkin kalau kita berjodoh, pasti saya kenalkan ke kedua orang tua saya. Dan saya minta wejangan kepada orang tua saya untuk calon istri saya agar tidak seperti mereka begitu kalian. Karena ketika berpisah, yang menjadi korban pasti anaknya. Saya nggak mau anak saya menjadi seperti saya, yang hidupnya selalu sendiri, ya berpikir sendiri, mengambil keputusan berat sendiri. Ya, itu salah satu. Saya menekuni bela diri kalian. Dengan bela diri, mental saya lebih terasa. Saya lebih kuat untuk menjalani hari-hari saya kalian. Saya terlalu mengambil hikmah dari setiap kejadian dalam hidup saya kalian. Mungkin ini jalan yang harus saya lalui untuk menjadi lebih kuat lagi. Saya sering cerita bersama ibu sama bapak saya sebelum tidur. Saat bangun pagi, mereka manggil saya untuk berangkat sekolah. Tapi setelah pisah, suara itu nggak ada lagi saya dengar kalian. Saya ngerasa sepi di rumah. Angga, apa yang ingin kamu sampaikan kepada kedua orang tuamu? Untuk kedua orang tua saya, bapak dan ibu saya, terima kasih sudah melahirkan saya. Saya mohon maaf jika menjadi seorang anak saya durhaka sama kalian. Saya menghargai keputusan kalian. Tapi saya ingin kalian tetap jangan bermusuhan di luar. Permintaan saya satu. Kalian harus tetap baik-baik di luar sana. Kalian harus tetap bertegur sapa di luar. Sedih kalian saat orang tua berpapasan, tapi nggak teguran kalian.
Bahkan saya di rumah nggak ada foto keluarga kemarin. Ya. Sempat waktu itu di sekolah, guru harus ngumpulin foto keluarga begitu kan ya. Jadi foto keluarga saya edit. Saya foto dengan bapak saya dulu, nanti saya foto dengan ibu saya, terus saya crop. Saya satukan foto itu kan ya. Wah, luar biasa sekali. Boleh kita berikan semangat untuk Angga. Oke, Angga. Angga, you're not alone. Kamu tidak sendirian. Angga. Yes. Angga, saya melihat kamu adalah sosok yang begitu kuat sendiri. Tidak banyak orang yang bisa atau sanggup menghabiskan hari raya sendirian jauh dari keluarga belasan tahun. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri? Angga silakan berdiri tegak, angkat kepalamu. Angga sampaikan sesuatu. Apa yang ingin kamu sampaikan? Ucapan terima kasih untuk diri sendiri. Saya berterima kasih kepada diri saya menjadi sosok yang kuat. Walaupun begitu banyak cobaan, saya tetap di jalur yang lurus, di jalur yang positif. Saya tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan di luar sana. Kita tahu pergaulan Jakarta begitu keras, tapi saya tidak terpengaruh dengan pergaulan seperti itu Karian. Saya berterima kasih kepada diri saya sendiri, berterima kasih tetap kepada orang tua dan teman-teman di sekitar saya yang terlalu mensupport saya dalam aktivitas keseharian saya. Saya terima kasih sekali. Angga, silakan hapus air matamu, tapi jangan pernah malu karena menangis. Karena kamu, saya lihat salah satu orang yang memiliki kejujuran yang sangat luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan dan juga apresiasi untuk perjuangan dan juga kejujuran dari seorang Angga. Baik Angga, life must go on dan kita berharap semoga Angga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dengan seorang pendamping. Untuk itu kamu hadir di Take Me Out Indonesia. Ladies dan juga pemirsa di rumah, saya yakin Anda setuju dengan saya bahwa pria yang menangis bukan menunjukkan kelemahannya, justru menunjukkan kekuatannya, kesabarannya, kejujurannya, dan kehormatannya. Angga, tersisa 16 lampu yang masih tetap menyala. Ini adalah babak terakhir. Kendali berada di tanganmu. Oke. Sisakan 3 lampu untuk biar tetap menyala, di mana ini adalah pilihan terbaikmu, yang artinya matikan 13 lampu. 13 lampu. Oke, siap. Sudah siap Angga? Siap, Korea. Silakan perhatikan dari samping kiri, tengah, dan juga kanan. Ingat, matikan 13 lampu, biarkan 3 lampu tetap menyala. Angga, Oke, Korea. masih penuh dengan emosi? Silakan teriakan emosimu 1, 2, 3. Angga, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Angga. Matikan 13 lampu. Oke, Angga. Menuju ke Aulia, Iik, Agnes, dan juga Dani. Iik dari Sukabumi dilewatkan. Maya. Ada Mia, juga Rinta. Gelsa. 12 lampu lagi. Maaf Gelsa. Dani. Apakah Dani atau Agnes yang harus dimatikan lampunya? Mohon maaf Dani, seorang virtual personal assistant yang dimatikan lampunya. 11 lampu. Dita atau Sebi yang menemani bela diri. Oh, maaf Sebi. Indira, Iga, Erika, Adel. Ada 10 lagi lampu yang Alfreda, harus 10 lampu dimatikan. lagi. Shirley, mohon maaf Shirley. Shirley jangan ngomel-ngomel, pilihannya Angga. Reta, yang ahli dalam bidang keuangan. Alfa dari Medan terlewatkan. Alfa dilewati. Iga atau Erika? Iga, content creator, dan Erika, mohon maaf. Lampu kamu juga dimatikan. Berikutnya Indira. Ada Indira Moja, yang sama-sama Bandung. sudah belajar. Bagaimana dengan Indira? Mohon maaf Indira. Baik, 6 lampu lagi. Masih ada Angga. 6 lampu lagi. Mohon maaf, Iik
atau Agnes yang harus mati lampunya. Ik, 5 lampu lagi, 4 lampu lagi. 4 lampu lagi, apakah Mia atau Rinta? Apakah Rinta diberikan kesempatan? Bagaimana dengan Rinta? Oh. Baik, 3 lampu lagi. Mia masih aman, Mia. Aulia juga masih aman. 3 lampu lagi. Dita senyum Ada manis Dita, terlewatkan. ada Iga. Kembali ke Iga, sang konten kreator. Oh, ternyata Bagaimana Iga? Iga Maaf, Iga, seorang baik. 2 host lagi. live streamer. 2 lagi. Bagaimana dengan Alfa? 2 lampu. Alfa seorang dari penyanyi Medan, dangdut. penyanyi dangdut. Maaf, Alfa. 1 lampu lagi yang terakhir. 1 lampu lagi. Silakan tentukan pilihanmu sekarang. Mohon maaf kepada apakah Dita? Apakah Dita yang harus dimatikan lampunya? Dita, mohon maaf. Oh. Sudah terpilih 3 single ladies pilihan terbaik Sudah versi ada. Angga. Sudah ada Mia, Aulia, dan juga Adele. Sudah cukup puas? Cukup puas sekali kalian. Baik, Angga dan 3 single ladies terpilih berikutnya kita akan mainkan Buzzer. Sudah ada Adele, Mia, dan Aulia. Tapi siapakah yang menjadi satu-satunya pilihan Angga? Nanti kita akan lihat bersama-sama dalam Buzzer. Yang pertama bersama dengan Adele. Adele ada satu fakta dari Angga, single man kita. Angga ini sangat sulit untuk jatuh hati. Ia begitu selektif dalam memilih pasangan. Karena dari itu, ia hanya baru pacaran sebanyak 1 kali. Tanggapan kamu, Adele? Sebelumnya aku mau nanya ya, Iya, silakan. kenapa kamu begitu selektif dalam memilih pasangan? Ya, aku kalau milih pasangan tuh memang benar-benar yang pas buat aku, yang bisa saling menutupi kekurangan, ya, yang bisa diajak ngobrol, diajak cerita setiap hari, bahkan di dalam kondisi apapun. Ya. Aku memang sangat berhati-hati dalam milih pasangan. Apakah selama ini setelah 1 kali punya pasangan, Ya. pernah gak sih deket sama cewek lain atau emang lagi fokus untuk ngejar karir? Kalau untuk deket sih cuma sebatas teman aja ya. Tapi kalau misalnya untuk menjalin hubungan yang lebih serius belum ada sekarang. Aku tetap fokus sama kegiatan aku, sama aktivitas aku aja. Aku mau tanya sama kamu boleh? Boleh. Oke. Nanti kalau seandainya kita berjodoh, ada masalah dalam rumah tangga, gimana tanggapan kamu? Sebenarnya setiap masalah di rumah tangga, aku kalau ngomong kayak gini agak sensitif, maaf ya. Iya, boleh. Jadi aku pernah berumah tangga. Makanya tadi cerita tentang broken home itu aku merasakan kayak gimana nanti kalau misalkan anak aku nanya papanya gitu. Karena ketika lagi hamil aja, aku tuh ditinggal ada alasan yang jelas. Dan setelah aku melahirkan, aku baru tahu kalau ternyata dia di belakang ada yang lain gitu. Makanya tadi emang agak sensitif, aku ikut sedih. Nah, aku pribadi itu tipe orang kalau misalkan ada masalah rumah tangga, apalagi kan kita udah serius ya. Iya. Kita harus bener-bener omongin apa sih masalahnya. Kalau emang masih bisa diperbaiki, oke, kita sama-sama berubah untuk jadi lebih baik. Apalagi udah punya anak ya, jangan sampai anak kita tuh Tenang. ya jadi korban seperti yang Angga bilang tadi. Berarti poinnya di komunikasi ya. Oke, terima kasih Adel. Terima kasih banyak Adele. Oke, Silakan terima kembali ke kasih. podium. Dan berikutnya silakan Mia. Mia, Angga tidak pernah merasakan apa yang namanya patah hati karena cinta. Tanggapan kamu, Mia? Aku mau nanya, Angga untuk hubungan yang langgeng itu menurut Angga gimana sih ngejalaninnya? Kalau menurut aku sih, poin pertamanya itu harus dengan komunikasi yang baik ya. Antara si cewek sama si cowoknya harus komunikasi dengan baik.
setiap permasalahan harus diselesaikan dengan kepala dingin. Salah satu harus mengalah. Ya. Jadi jangan merasa paling benar gitu. Karena pasti salah satu di antara mereka punya kesalahan gitu. Introspeksi diri aja. Kalau menurut Angga, untuk nge-treat perempuan biar hubungannya makin langgeng tuh kayak gimana? Aku sih suka memberi kebebasan sama cewek ya. Nggak perlu nggak dikekang, posesif ya? Nggak posesif ya. Jadi aku pikir gini ya. Jadi ketika dia suka sama aku, sayang sama aku, dia nggak akan berpaling dari aku. Jadi aku nggak perlu mengekang dia. Kalau misalnya aku mengekang dia, dia melanggar aturan aku, berarti memang dia nggak sayang sama aku, dia nggak suka sama aku. Jadi buat apa untuk dipertahankan hal yang seperti itu? Jadi tetap kita komunikasikan dengan baik. Menurut Mia, Angga tuh nggak ada kurangnya. Terima kasih. Cuma satu yang kurang, Apa itu? pendamping aja. Aku siap loh jadi pendamping Angga. Terima kasih. Jika sudah cukup silakan tekan tombol buzzer. Terima kasih Terima banyak. kasih Mia. Mia. Dan yang terakhir kita ada Aulia. Silakan Aulia. Kembali kita akan mainkan Buzzer. Aulia, fakta dari Angga Singleman kita. Ia memiliki sarung tinju kesayangannya yang selalu ia bawa kemana-mana. Bahkan selalu ia bawa ketika ia tidur. Kenapa kamu bisa sampai sayang banget sama bara gitu? Jadi sarung tinju itu barang yang berharga dalam hidup aku ya. Dia menemani perjuangan aku dari persiapan latihan sampai tanding, sampai aku menang ataupun kalah, dia selalu bersama aku. Jadi sarung tinju itu aku bawa kemanapun aku pergi, bahkan di tempat tidur aku bawa. Kamu lebih milih sarung tinju itu atau lebih milih pasangan? Aku milih pasangan aku dan sarung tinju itu. Terus double? Harus double. Kalau aku minta kamu pilih salah satu, Aku pilih pasangan aku. alasannya? Karena pasangan aku yang bisa nemenin aku, ya, bisa mensupport aku dalam latihan, dalam persiapan tanding aku. Sarung tinju tetap sama aku juga. Tapi kalau misalkan nanti kamu punya pasangan, terus pasangan kamu itu kayak mau ikut kamu ngelatih, itu gimana? Dan kalau misalkan kamu punya pasangan itu pengen lebih dekat ke orang tua kamu tuh gimana? Tentunya aku sangat senang sekali ya, apalagi pasangan aku dekat sama keluarga, dekat sama orang tua aku. Aku sangat senang sekali. Tapi aku boleh tanya sama, Ya boleh. gimana pandangan kamu tentang atlet ya, petarung ya salah satunya gitu. Orang yang kasar kah atau orang yang seperti apa? Sebenarnya untuk pandangan aku sendiri sebagai perempuan, kalau mandang kamu profesi kamu, mau kamu kerja seperti apapun, itu sih is okay. Karena prinsip aku, pekerjaan itu selagi halal, ya kita harus terima. Tapi satu, kejujuran. Prinsip aku cuma satu sih, kalau sama pasangan itu kejujuran. Itu aja. Oke, sudah cukup silakan tekan tombol buzzer. Terima kasih. Terima kasih Aulia. Baiklah, dalam buzzer, Angga telah memilih 3 dan telah berbincang lebih dalam dengan para single ladies pilihannya. Dan sekarang saatnya Angga, kamu harus memilih salah satu di antara 3 pilihanmu sendiri. Angga, artinya kamu harus matikan 2 lampu. Biarkan pilihan terbaikmu, lampu podiumnya tetap menyala. Sudah siap Angga? Siap Angga? Angga, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Angga. Let's go, let's go, let's Ayo go. Angga. Ada Aulia, seorang model asal Tangerang. seorang model asal Tangerang, dan juga ada Adele. Bagaimana dengan Adele? Oh, maaf Adele, host live streaming yang sepertinya masih Dan harus terakhir tetap ada berada di Mia. sini. Aulia.
bagaimana penilaian Angga? Apakah Mia atau Aulia? Aulia, bagaimana dengan nasibmu? Single selama 1 tahun, Aulia. Dan Angga memilih Mia. Dari mereka Angga dan juga Mia. Angga, apa alasan kamu akhirnya memilih Mia? Pertama itu dari jawaban Mia tadi menyentuh sekali buat saya. Dari yang dia bilang kalau misalnya ada masalah kita harus selesaikan dengan baik, dengan komunikasi yang baik. Komunikasi adalah kuncinya. Komunikasi. Mia, apa yang kamu rasakan menjadi pilihan seorang Angga? Senang dan bahagia. Senang dan bahagia. Angga, Mia, kami ucapkan selamat. Dan untuk itu kita juga akan memberikan hadiah bagi kalian berdua senilai 10 juta rupiah. Silakan Angga dan juga Mia untuk menuju dating room.